Kenapa setiap selesai tawassul Abi selalu membaca Rabbighfir lana wali walidaina walil mu'minina amin. Ada yang tahu sebabnya? Masa di antara yang sekian banyak nggak ada yang tahu? Apa? Mendoakan seluruh umat muslim yang al-ahya'i minhum wal amwat. Artinya apa? Al-ahya artinya yang masih hidup atau yang sudah mati apa meninggal? Wow. Meninggal apa mampus? Meninggal, ya. Nah, harus ada sisi penghormatan ya. Kalau untuk hewan, misalkan, ada ikan, titik-titik. Ikan, kalau ikan apa? Mati. Subhanallah, tetangga saya tadi sore, meninggal, gitu ya. Nah, secara umum meninggal lah ya. Kemudian al-ahya yang pada masih hidup itu kaum muslimin, wal amwat dan baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Subhanallah. Misalkan kalau kita membaca wa khususon ila hadarati titik-titik ila hadarati titik-titik ila hadarati titik-titik ila hadarati titik-titik sampai tahun jebot ente nggak ngaji-ngaji kalau gitu mah ya. Kenapa? Nyebutin aja kaum muslimin tok 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 tok. Subhanallah. Ya. Nah, daripada repot-repot kayak gitu, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat baik yang sudah meninggal maupun yang masih, kecuali kalau ada penghormatan khusus seperti halnya ini. Tadi disebutkan kan Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Siapa itu? Siapa? Syekh siapa barusan? Syekh Ahmad. Sebagai apa beliau ketika dibacakan kitab ini? Sebagai betul, sebagai penghormatan. Tapi kenapa kita menghormati beliau sehingga perlu disebutkan namanya? Karena istilah titik-titik di bawah ini. Istilah titik-titik di bawah ini toh. Karena beliau yang menyusun kitab ini. Ya. Siapa yang menyusunnya? Atau yang dikenal dengan nama semuanya. Atau yang dikenal dengan nama pangarsa itu yang dipertuan ya, yang terhormat, bolehlah. Pangarsa Abah ya. Apa nama kitabnya? Setiap pekan, setiap Jumat kalian mengkaji kitab ini, masa lupa lagi? Apa? Apa katanya perempuan? Miftahus sudur. Artinya apa? Miftah artinya kunci. Sudur qalbu, atau ya maknanya adalah qalbu. Yang dimaksud adalah qalbu walaupun menyebutnya adalah sudur ya. Jadi paham ya kenapa Abi selalu membaca Rabbighfir lana wali walidaina walil mu'minina wal mu'minat al ahya Rabbighfir lana wali walidaina walil mu'minina amin. Tadi apa sebabnya katanya? Mendoakan seluruh kaum muslimin wal muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup sekarang perkiraan sensus dunia itu 1,7 miliar umat
kaum muslimin wal muslimat, ya. Mohon maaf. 3,7 ya, 3,7 miliar. Ya, Indonesia aja nyumbang 285 juta. Ya, belum Ukraina, belum Singapura, belum Cipenyo, belum Pasir Angin. Banyak lah ya. Nah, ya. Kemudian Abi menyatakan selalu disebut-sebut pengarang yang kita kaji, entah Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Syekh Wahbah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan lain sebagainya, itu supaya pintu keberkahan terbuka kepada kita sekalian. Ya, kalau pintu sudah terbuka, kalian bisa masuk nggak dari luar sekolah ke sini? Bisa ya. Kalau pintunya terkunci, kalian bisa nggak masuk ke rumah? Tidak, ya. Maka harus dibuka. Dibukanya dengan apa? Kunci. Kuncinya surah surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah. Maka sering-sering membaca surah Al-Fatihah ya. Kalian membaca surah Al-Fatihah, kira-kira ada yang pingsan nggak? Ya, bikin lapar kalian nggak? Bikin miskin kalian nggak? Enggak. Ya, makanya sering-sering ya ketimbang Al-Fatihah ya. Bagi kita nih ya, mungkin pertolongan tadi Jumat berkah menunya apa? Somai. Kalian seneng banget nggak? Cius nih, cius. Senang apa seneng banget? Ya. Bagi orang yang sudah meninggal, coba kalian datang ke makam mbah kalian ya. Mbah, ini saya bawa somai spesial buatan Cilungsi. Jangan banyak-banyak, sebakul aja. Kira-kira dimakan nggak? Kenapa? Karena bukan banyak. Karena sudah meninggal, sudah tidak butuh lagi. Ya, tidak butuh makanan secara fisik, tapi butuhnya apa? Doa. Doa yang terbaik diantaranya adalah surah Al-Fatihah. Ya, coba ketika kita menghadiri tahlilan, yang dibaca Al-Baqarah apa Al-Fatihah? Ringan nggak? Ringan. Cuma 7 ayat. Ya. Kalian alhamdulillah dipertemukan dengan Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin yang menganjurkan kita supaya banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah dan banyak-banyak membaca sholawat Kangjeng. Tadi waktu kalian khotaman banyak yang baca sholawatnya? Banyak apa bunganya? Banyak ya. Sampai nggak kehitung ya? Kenapa hitungnya? Nggak tahu. Ya, baik. Melanjutkan materi yang judul utamanya adalah wa amma mahiyatun nafi wal isbat. Sesuatu yang urgent di dalam pembahasan an-nafi wal isbat. An-nafi apa? Meniadakan, menafikan, tidak, istilah kata tidak dianggap sama sekali. Ya, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? La ilaha. Apa katanya? Tidak ada Tuhan-Tuhan. Maksud Tuhan-Tuhan di sini apa? Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh mereka manusia semuanya. Para penyembah berhala menganggap Tuhannya siapa? Berhala namanya siapa? Lata, Uzza, Manaf, Hubal, Asif dan lain sebagainya. Orang animisme dan dinamisme. Animisme apa agamanya? Apa Tuhannya? Apa?
pohon-pohon besar, batu-batu besar, kayu-kayu besar, itu semuanya dianggap mereka Tuhan. Orang Hindu Tuhannya apa? Wow, banyak ya Tuhan. Coba kalian nyebutkan Tuhan, tapi yang cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu. Untuk menyiratkan bahwa Tuhan mereka itu memang tidak ada. Coba sebutkan Tuhan dengan cepat. 1, semuanya ya. 1, 2, 3. Terus. Jadi apa? Ya, bukan saya yang ngomong. Kalian ngomong. Dan memang betul. La ilaha artinya apa? Tiada Tuhan dengan huruf besar, tiada Tuhan dengan huruf kecil. Kalau ditulisnya huruf kecil, tiada Tuhan yang selamanya, yang bagi popularitas mendewakan popularitasnya, yang mengharapkan kekayaan, menganggap kekayaan Tuhannya. Ilahun itu bukan hanya berarti Tuhan yang disembah, tapi apa? Yang didamba, yang diharap, yang dicita-citakan. Ada nggak yang mencita-citakan kekayaan? Ada. Maka Tuhannya adalah kekayaan. Ilah itu kekayaan. Ada nggak yang menganggap popularitas itu adalah sesuatu yang kalau saya tidak populer, kayaknya mati aja dah. Ada nggak kayak gitu? Maka saya akan kembali setelah yang satu ini. Nah, setelah kita memahami konsep an-nafyu, meniadakan yang lain, kalian harus betul-betul meniadakan. Jangan hanya diucapkan di mulut saja. La illallah. Apa gunanya hanya sekedar mengucapkan secara tapi tidak tembus dalam, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah ya. Ngucapin penting tidak? Penting juga harus diucapkan. Untuk siapa? Tidak mubtadi, bagi orang yang pemula belajar zikir. Seperti siapa yang orang yang pemula belajar zikir? Seperti tuh. Kalau nunjuk tuh berapa tunjuknya? 1. Ngarahnya ke kita berapa? Ini mah pertengahan. Kalau yang 3 ini tuh. Berarti yang permulaan zikir itu siapa? Kita lu aja kali. Bukan kita, terus siapa? Saya, ya. Ulangi. Coba tunjuk. Tuh. Yang nunjuk berapa? Jadi kita berapa yang nunjuk? 1 ya. Jadi ini pertengahan, teman gitu ya. Ya kan? Tidak nunjuk siapa-siapa. Ini tengahan. Yang nunjuk ke kita berapa? Jadi yang pemula berzikir siapa? Oke? Paham? Jadi kalau menyalahkan orang lain, lihat dulu ya. Misalkan waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai olehmu ya Allah, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Di dalam tafsir yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah mengarah ke orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena menganggap Tuhan itu punya anak,
Tuhan itu punya istri. Padahal konsep kita ketuhanan sudah jelas. Kul Allah lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Sementara mereka mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Maka ada 3 itu ya. Kalau misalkan Tuhan ada 3, yang satu pengen hujan, yang satu pengen kemarau, yang satu lagi pengen hujan salju biar bisa sorodotan. Kira-kira berantem gitu Tuhan. Coba nu hayang kemarau, heula aing heula. Nu hayang salju, mendingan salju aja biar anak-anak pada main. Oh, coba nu hiji deui, mendingan hujan atuh, hujan mah bisa pada berjatuhan tuh buah-buahan. Kan bisa kita makan buah katanya. Kira-kira berantem nggak itu? Kalau Tuhan kita mah kul katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu berapa? Satu itu adalah kalau di kampung Bapak namanya wahid. Wahid itu satu ya, sama. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah menurut tafsir-tafsir yang lainnya selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rata-rata mengartikan ghairil maghdubi alaihim itu ke arah orang yang diserahkan siapa? Nasrani. Dan waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena menganggap dirinya superior, menganggap dirinya yang paling hebat di antara yang lain, sementara yang lainnya itu hanyalah orang-orang biasa. Maka waladhdallin di situ diartikan dimanai sebagai orang-orang Yahudi. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru kita. Kenapa Syekh Abdul Qadir guru kita? Karena siapa? Misalkan Adit berguru kepada siapa? Pak Kodar. Pak Kodar berguru kepada siapa? Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin berguru kepada siapa? Syekh terlalu jauh tuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berguru kepada siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar berguru kepada siapa? Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin berguru kepada siapa? Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah berguru kepada siapa? Syekh Nuruddin. Terus Syekh ada. Akhirnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sama artinya Adit berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Uish, luar biasa. Ya. Nah, kemudian karena kita berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya satu kitab penafsiran, namanya Tafsir Al-Jilani. Tafsir Al-Jilani ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 5 jilid. Yang salah satu penafsirannya adalah Surah Al-Fatihah. Nah, ketika menjelaskan tentang Surah Al-Fatihah, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir, yang tersesat itu bukan mereka. Yang tersesat itu bukan Nasrani. Berdiri. Yang tersesat itu bukan Nasrani. Yang dimurkai bukan orang Nasrani, yang tersesat bukan orang Yahudi, tapi yang dimurkai oleh Allah siapa? Tadi coba nunjuk semuanya. Tunjuk semuanya.
Mana? Mana? Semuanya. Yang telunjuk mengarah kepada siapa? Kok saya? Telunjuk mengarah ke yang ditunjuk. Sementara ini penengah, yang tiga mengarah kepada siapa? Berarti yang disesatkan oleh Allah siapa? Yang dimurkai oleh Allah adalah saya, karena saya banyak melalaikan perintah Allah. Bisa dipahami? Yang disesatkan bukan orang Yahudi, tapi yang disesatkan adalah saya ini cuma satu orang setengah aja teh yang jawabnya. Nih, ulangi. Yang disesatkan bukan orang mereka, tapi yang disesatkan adalah saya. Kenapa? Karena saya banyak menuruti perintah setan daripada menuruti perintah Allah. Ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, harusnya kita pergi kemana? Masjid. Tapi harusnya enak dikurumun pakai selimut atau emak ambil air wudhu? Kata siapa? Ulangi. Ketika mendengar suara azan, enak berselimut apa enak ambil air wudhu? Bener ah. Ning subuh terkatingali di masjid. Lagi menerangkan tentang agama, mendingan menerangkan menyimak penjelasan guru atau mendingan ngobrol sendiri? Kata siapa? Ya. Ketika khotaman, mendingan ikut khotaman atau mendingan tidur? Hah? Benar khotaman? Coba tanya Hafid bin, mending khotaman mending tidur katanya. Hah? Mending apa? Alifah, ketika khotaman mending tidur? Mending? Tapi kenapa tadi tidur atau? Ya. Nah, jelas ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyalahkan pihak yang lain. Tapi yang disalahkan siapa? Yang disesatkan siapa? Saya yang tersesat karena saya banyak mengikuti hawa nafsu dan bujukan setan. Sementara orang lain mah luar biasa itu ke masjidnya. Tuh, orang lain mah yang bagus-bagusnya aja, yang jeleknya saya. Ya. Kalau ada pengajian yang seperti itu, kira-kira orang lain tersinggung tidak? Hah? Tersinggung tidak? Tidak. Yang tersinggung itu siapa? Saya. Karena memang banyak melanggar aturan agama dan aturan negara. Betul ya? Baru sadar.